saudara-saudara di rumah baik-baik saja dan diberkati dilindungi oleh Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus Tuhan memberkati, melindungi, menjaga kesehatan saudara-saudara kami. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, kita mau baca 1 Tesalonika 5 ayat 12-13. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudara sekalian, hari ini adalah tulisan seseorang tentang pendeta. Saya hanya copy paste dan saya menjelaskan, menurut saya bagus sekali. Nah, orang ini menulis bahwa kita semua telah menyaksikan bagaimana pandemi ini mendatang banyak masalah secara fisik, financial, dan juga emosional. Sadarkah kita ada orang-orang yang di lingkaran kita yang menanggung beban cukup berat di musim-musim dan pandemi ini? Termasuk di antara mereka adalah gembala kita, pendeta kita, kakak rohani kita. Tidak ada seminari mengenai bagaimana menjadi pendeta di masa pandemi. Tidak ada pertemuan pelatihan pendeta tentang kapan harus membuka kembali ke gereja. Bagaimana mereka dapat menjadi pengkhotbah digital saat mereka terbiasa berinteraksi secara verbal dengan jemaat. Terlebih lagi, mereka lah yang berjaga-jaga atas jiwa kita sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Pendeta-pendeta ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Dengan mengetahui peran dan tanggung jawab mereka yang begitu besar, sudah seharusnya kita pun tidak melupakan tempat di mana kita digembalakan. Ya saudara sekalian, ingat, jangan lupa siapa yang menggembalakan kita, tempat di mana kita digembalakan. Ya, kita perlu bersinergi dengan menyadari peran kita sebagai domba yang digembalakan. Ya, saudara sekalian, memang jadi pendeta tidak gampang. Ya, aku cerita ya diri saya sendiri waktu pandemi ini. Ya, hampir 2 tahun. Saya kiranya 3 bulan udah beres. Tapi tidak. Saya tidak ngerti bagaimana apa yang harus kita lakukan. Dan saya punya beban supaya jemaat di rumah bisa dengar firman Tuhan. Dan tiap harilah bikin recording 7 menit, 8 menit ya, untuk supaya bisa menguatkan saudara-saudari di rumah kalau yang mau mendengar. Saya kiranya cuma 3 bulan, tapi gak ada habis-habisnya. Sampai sekarang sudah 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Dan saya mau katakan, saya khawatir bahwa pandemi ini bisa mengefek jemaat punya income, keuangan, usaha, pekerjaan. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai pendeta? Saya ditegur Tuhan. Janganlah jadi pendeta bayaran. Dengan kata lain, istilahnya ada perpuluhan, ada persembahan kasih. Kita datang, doain. Tapi sekarang sudah lagi susah. Jemaat butuh apa? Doa. Dan karena itu, Tuhan menaruhkan beban untuk saya setiap pagi doa di gereja bersama full timer. Pertama aku merasakan berat, tapi lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan dan menjadi sesuatu yang sungguh nikmati untuk pagi hari bisa berdoa di gereja sebelum kerja, sebelum pelayanan, sebelum aktivitas apapun. Saudara sekalian, ingat satu hal, jika gereja Anda telah memungkinkan pertemuan ibadah secara tatap muka, hadirlah di sana. Bukan hanya hadir, tapi juga setia dalam tanggung jawab kita sebagai anggota gereja. Ingat, pendeta-pendeta itu tidak hanya mencari tujuan Tuhan untuk gereja di tengah-tengah pandemi, tapi juga tentang bagaimana gereja perlu adaptif setelah pandemi. Kita perlu memberi dukungan langsung terhadap pemimpin rohani kita melalui doa. Pemimpin rohani kita perlu didoakan. Berdoalah supaya perjalanannya bersama Tuhan tetap penuh gairah. Berdoa untuk pelayanan mereka dan
berdoa untuk kehidupan pribadi pendeta. Ingat, kita jemaat adalah domba-domba yang digembalakan, bukan sekedar penggemar ibadah daring. Saudara sekalian, orang ini tulis bagus sekali ya. Saya mengharapkan ini juga bisa menjadi kekuatan buat kita. Benar apa yang dia tulis. Saya juga bicara sudah lebih dari 5 kali. Saya tidak tahu bagaimana jadi pendeta yang tidak ketemu jemaat. Nggak ada yang ngajarin. Tapi ada satu hal. Saya sudah hampir 2 tahun tiap pagi memberikan makanan rohani untuk jemaat yang mau dengar. Saudara sekalian, marilah mendukung gereja. Mendukung gereja kita setia, kita cinta Tuhan, kita berdoa untuk pemimpin rohani kita, kakak rohani kita, gereja kita, supaya gereja kita diberkati, dilindungi, dan dijaga Tuhan. Dan kita setia untuk cinta gereja kita. Tuhan Yesus berkati. Saya percaya kita semuanya dikuatkan. Saya juga sungguh dikuatkan. Ya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini dan bagaimana kita menjadi jemaat harus mendukung gembala, dan gembala juga mau berdoa menjaga domba-domba. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan Engkau. Terima kasih atas gereja. Terima kasih atas persekutuan ini. Terima kasih atas saudara seiman. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami minta Roh Kudus Tuhan membimbing kami, menuntun kami. Berkati saudara kami yang kerja, usaha, Tuhan yang studi dalam kehidupan mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus.